Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah himpunan umat Tuhan. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Penyelamatannya diberikan kepada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaannya yang senantiasa menunjukkan pada saat ini maupun hari depan. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Bersyukurlah atas ibadahnya, puji dan muliakan namanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dalam pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Jemaat dipersilahkan duduk. Naiknya Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikannya ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para murid-Nya. Kelanjutan kasih Allah yang diberikan kepada seluruh umat tidak hanya terbatas pada umat Israel saja. Para murid Yesus dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kasih Allah lewat diri Yesus Kristus.
Kepada kitalah kisah ini diberitakan untuk dibagikan kepada orang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah belum berakhir. Kisah ini masih terus dibagikan lewat kehidupan kita semua. Bahkan bukan sekedar kisah kasih yang dituturkan sebatas pada kata-kata saja, melainkan juga cara hidup sebagai murid-murid Yesus yang mencerminkan kasih Tuhan yang tak bertepi. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, bersama-sama kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 128, bait yang pertama dan kedua, Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Biarlah masing-masing dari kita melihat ke dalam dirinya. Bahkan masing-masing dari kita mengenal kekecewaannya, kepahitannya, kekhawatirannya, dan ketakutannya. Lalu berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk, mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah memukul ke langit. Ya Allah, Tuhan, kami berlumuran dosa." Hanya dengan kerendahan hati, kita dapat mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat dalam kebodohan kita. Hanya dengan kerendahan hati pula lah kita dapat berdoa, memohon pengampunan bukan hanya bagi diri kita sendiri, melainkan bagi orang lain. Bahkan orang lain yang telah menyakiti hati kita. Tuhan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah tidak memandang hina kepada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya di dalam penyesalan. Oleh sebab itu, Allah memberikan anugerah pengampunannya yang dinyatakannya demikian kepada kita di dalam kitab Nabi Yeremia pasalnya yang ke-31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3, demikian firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Dalam diam, kupeluk kasih dan iman bersama Roh Kudus. Awan bergerak menapai mendung menutup cahaya. Awan menghimpit, sinarnya meredup sesak atas tak nampak jelas. Ada burung masih berkicau walau bernada sumba, mengintip di daungan tersamar sepinya alam sekitar. Suasana semuanya lesu, diam, tak ada harapan. Namun semua bingung, sedih, dan gelisah, tak berdaya. Di sudut harapan ada terselip sisa rasa gemuruh menguber jiwa, memberontak suasana dalam putaran tak berarah. Sebab saat ini realita kehidupan sudah tak masuk akal. Masih ada napas, tapi tak ditemukan wujud nyatanya. Suasana sembunyi di balik tembok perapian awan pandemik COVID-19. Tuhan, inikah kenyataan hidup yang sudah tersedia dan diperuntukkan untuk berbenah diri dalam iman? Ataukah ini suatu rencana agar kita bisa bertekun dalam iman dan kasih Tuhan? Ataukah kita semua harus mengkoreksi dan berbenah diri ikut bersama Roh Kudus? Tuhan, dalam hening ini, jika masih ada waktu, izinkan aku menata diri ini. Berucap syukur dalam ikatan komunikasi membangun kasih bersama iman dan Roh Kudus. Biar semua rencana Tuhan tidak yang bisa ku mengerti akan menjadi jelas ketika kita bersatu dalam iman, ikut Roh Kudus menyingkapi rencana ini. Ataukah inikah rencana Tuhan yang terbaik yang belum aku ketahui? Agar kita tetap bersatu, berpelukan dalam pemeliharaan iman, kasih bersama Roh Kudus. Ataukah agar kita bisa memperbaiki dan berbenah diri dalam hidup ini? Terima kasih Tuhan,
sadarku mulai merambat merasakan rencanamu. Menata hidup di kehidupan ini untuk pribadi saya, keluarga, kelompok, ataupun hidup bermasyarakat. Terima kasih Tuhan. Anganku mulai sadar dan terbuka jelas. Agar kita semua segera merapat diri, berbenah diri, berucap syukur, dan berdoa. Tuhan, doaku tulus. Memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, agar wabah pandemi COVID-19 segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini bersama-sama kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tentu kita tidak dapat melakukannya seorang diri karena kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal, di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh memperingati kenaikan-Mu ke surga. Kini Bapa, kami akan meneguhkan kembali iman percaya kami akan makna kenaikan-Mu ke surga. Biarlah Engkau sendiri berfirman kepada kami, sehingga melalui firman yang kami dengar, yang kami renungkan pada saat ini, kami kembali disemangati untuk menjadi saksi kenaikan-Mu ke surga. Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, mari kiranya Kau tolong sehingga ia dapat menyampaikan apa yang menjadi maksud hati Tuhan kepada jemaat pada saat ini. Kami, hamba-hamba-Mu telah siap mendengar, ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bacaan Injil pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasalnya ke-24, ayat 44 sampai 53. Injil Lukas pasalnya ke-24, ayat 44 sampai 53. Yang demikian firman-Nya bagi kita. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap kita semua di dalam keadaan yang baik dan sehat. Tuhan menyertai
dan senantiasa menjagai kita di masa pandemi ini, sehingga kita dapat melewatinya di dalam keadaan yang senantiasa baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat ini bersama-sama kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Bagaimana cara kita merespon? Oleh sebab itu, di gereja ketika hari raya kenaikan tidak banyak orang yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti layaknya Paskah dan Natal. Ya misalnya dari ucapan saja, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada berapa banyak di antara kita yang mengirim ucapan selamat hari kenaikan Yesus ke surga? Saya kira tidak terlalu banyak atau tidak ada mungkin ya. Mungkin kita hanya mengirim pesan WhatsApp dan singkat, selamat memperingati kenaikan Isa Al-Masih, atau selamat memperingati kenaikan Yesus ke surga. Panjang sekali ya. Kalau selamat Natal kan enak kita mengucapkannya, selamat Natal, atau selamat Paskah kan enak kita mengucapkannya, selamat Paskah. Kalau kenaikan Yesus bagaimana mengucapkannya, Bapak, Ibu, dan Saudara? Selamat kenaikan Isa Al-Masih gitu, atau selamat kenaikan Yesus ke surga. Kelihatannya kok agak canggung dan aneh begitu ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kecanggungan ini nampak juga di dalam beberapa negara yang memang tidak merayakan kenaikan Yesus ke surga. Entah apa sebabnya begitu ya. Kalau di Indonesia kita masih merayakan itu, ya puji Tuhan ya. Masih dijadikan hari raya nasional atau dijadikan libur nasional. Peringatan hari besar gitu. Tetapi di beberapa negara, bahkan di Asia, Bapak, Ibu, dan Saudara, beberapa negara yang tidak memperingati kenaikan Yesus ke surga ini. Jadi dianggap saja sebagai hari biasa dan tidak libur. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, lebih heran lagi kalau kita pergi ke Yerusalem. Misalnya kita punya rezeki pergi ke Yerusalem, ke Tanah Suci. Di sana, Bapak, Ibu, situs kenaikan Yesus itu berbeda bagaikan langit dan bumi dengan situs yang lain. Misalnya situs kuburan Yesus, atau situs kebangkitan Yesus, atau situs kelahiran Yesus. Wah, itu didatangi ribuan orang, ya. Dan kemudian seperti begitu spiritual gitu ya, begitu religius karena didirikan gereja di sana. Tetapi kalau kita pergi ke situs kenaikan Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu hanya tempat yang kecil saja. Dan kemudian di dalamnya ada batu, gelap tempatnya, dan kemudian dijaga oleh beberapa kelompok mafia tertentu, sehingga kalau kita mau masuk ditariki biaya. Dan kemudian di dalam apa yang kita dapati hanya sebongkah batu, dan dipercaya dari atas batu itulah Yesus naik ke surga. Dan dipercaya juga ada sebuah kota kecil, di batu itu ada jejak kaki Yesus yang naik ke surga. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana kita harus menanggapi kenaikan Yesus ke surga ini? Apakah biasa-biasa saja? Atau justru kenaikan Yesus ke surga ini merupakan sesuatu yang penting, yang signifikan di dalam kehidupan beriman kita? Nah, kita akan belajar pada saat ini. Saya paling tidak akan mengajak kita sekalian untuk merenungkan 3 hal. Biarlah 3 hal ini membantu kita untuk merelasikan iman percaya kita dengan fakta kebangkitan Yesus yang sudah kita peringati yang lalu, dan kemudian kaitannya dengan kenaikan Yesus ke surga yang kita peringati pada saat ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada kita sekalian, bahwa kenaikan Yesus ke surga justru melegitimasi, justru melengkapi, justru menyempurnakan fakta kebangkitannya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, baru saja kita merayakan kebangkitan Yesus dari kematian. Itu artinya Yesus mengalahkan kematian. Dan tidak ada orang yang bisa mengalahkan kematian selain dari Yesus sendiri. Dan oleh sebab itulah kita percaya bahwa Ia adalah Tuhan. Ia adalah Juru Selamat. Oleh sebab itulah kita menyerahkan kehidupan kita sepenuh-penuhnya kepada Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, sudah mengalahkan maut itu. Dan keselamatan kita dijamin olehnya. Nah, kenaikan Yesus ke surga itu menegaskan status Yesus sebagai Raja. Ia bukan sembarang Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi Ia Tuhan yang itu, yang menguasai langit dan bumi, yang menciptakan segala alam ciptaan ini, dan Ia bertahta di surga.
Oleh sebab itu, kesanalah ia kembali, kesanalah ia menuju ketika seluruh tugas pelayanannya di dunia ini, seluruh karyanya di dunia ini sudah selesai, sudah paripurna. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itu yang pertama, ya. Jadi justru penting sekali nih, kenaikan Yesus ke surga itu memberitahu kepada kita ini benar-benar Allah yang turun dari surga ke dunia oleh karena kasih-Nya kepada kita. Ia melakukan berbagai macam karyanya di dunia ini sampai puncaknya ia mati dan bangkit. Dan kemudian ketika seluruh tugasnya sudah selesai, maka ia kembali lagi kepada kemuliaannya. Ia kembali lagi menjadi Raja alam semesta. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi ini menegaskan justru bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Tuhan dan Allah yang menguasai segala alam semesta. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah kenaikan Yesus ini membuka pemahaman baru mengenai kerajaan Allah. Jadi kita membaca ya, ada murid yang mempertanyakan, Tuhan, kapan Engkau akan menyatakan kemuliaan bagi Israel? Nah, ini konsep mesianik, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi orang Yahudi itu percaya bahwa Mesias yang akan datang itu kelak akan mengembalikan kejayaan Israel. Nah, kejayaan yang dipakai sebagai potret, yang dipakai sebagai model, itu adalah kejayaan ketika Daud berhasil mempersatukan 12 suku Israel. Itulah masa gilang gemilang Israel. Dan orang-orang Israel sampai hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, masih percaya bahwa kelak ketika Mesias itu datang, maka ia akan menguasai kembali dan membawa kembali 12 suku Israel itu kembali lagi menjadi satu dan menjadikan Israel yang termulia di antara seluruh bangsa-bangsa. Nah, para murid, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang hidup juga bersama dengan pengharapan mesianik ini, saya kira memiliki harapan itu juga. Oleh sebab itu, ada juga murid yang ketika sedang bercakap-cakap dengan Yesus, ya, dia menyampaikan harapannya kepada ibunya, dan kemudian ibunya menyampaikan kepada Yesus, Yesus, nanti kalau Engkau menjadi raja, tolonglah ini sepupu-sepupumu ini duduk di sebelah kanan dan kirimu. Karena konsepnya, Yesus akan menjadi raja di dunia ini. Nah, tetapi di dalam pesan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus mau katakan kepada kita begini, bahwa kerajaannya itu tidak lagi dibatasi pada satu wilayah, pada satu teritori. Jadi Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa kerajaannya itu adalah kerajaan segala abad, ya. Sehingga ketika Yesus mengatakan kapan kerajaan itu dipulihkan, engkau tidak perlu tahu. Ya, masa dan waktunya engkau tidak perlu tahu. Nah, ini Bapak, Ibu, dan Saudara, sifatnya eskatologis atau pengharapan, ya. Jadi ini tidak hanya soal mesianik yang difahami oleh orang-orang Yahudi atau Israel, tetapi Yesus berbicara tentang karya keseluruhan Allah. Jadi ini sebetulnya para murid sedang bertanya, Tuhan, kapan Engkau akan datang untuk kedua kali? Ini juga pertanyaan banyak orang, ya. Banyak orang mengotak-atik, ya. Banyak orang menggaduk-gadukkan, banyak orang mencoba menghitung-hitung. Oh, di Yesus ini nanti datang tanggal sekian, tahun sekian. Ya, saya kira di Indonesia pun pernah, ya, tahun 99, tanggal 9 September, jadi 9999, nanti Yesus akan datang. Banyak orang sudah berkumpul, dan kemudian ditunggu-tunggu Yesusnya nggak datang. Yang datang malah polisi, ditangkap polisi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi di sepanjang zaman ada banyak orang yang menafsir bahwa kedatangan Yesus itu segera, dan segeranya itu, ya ini dia, ini kesalahannya, Bapak, Ibu. Kemudian dihitung-hitung dengan tanggal dan lain sebagainya. Padahal Yesus secara jelas mengatakan kepada kita bahwa kedatangannya akan seperti pencuri. Nah, kalau kedatangannya seperti pencuri, Bapak, Ibu, dan Saudara, ya kita nggak akan pernah tahu. Nah, kalau pencuri diketahui, ya babak belur dia. Atau kalau pencuri mengetok pintu, pasti bukan pencuri, tetapi tamu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, bagi situasi akhir zaman ini, Yesus dengan tegas mengatakan, itu bukan urusanmu. Itu adalah urusan Bapa. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, yang harus kita lakukan sekarang hanyalah berjaga-jaga.
Kita siap sedia. Ya, karena waktu kedatangan Yesus itu kita tidak pernah tahu kapan, tetapi Yesus katakan, Yesus beri kita petunjuk, berjaga-jaga, karena bisa datang kapan saja seperti pencuri. Itu soal hal yang eskatologis, Bapak Ibu. Tetapi Yesus juga mau mengatakan di sini bahwa kerajaannya adalah di sini, di dunia ini. Kerajaan Allah itu adalah sebuah teritori, Bapak Ibu dan Saudara, di mana Allah berkuasa, di mana Allah menjadi raja. Oleh sebab itu, teritori itu bisa hadir di mana saja. Ya, mengikuti keberadaan kita sebagai orang-orang percaya tentu saja. Jadi kalau kita bisa menghadirkan Allah di kantor kita bisa menghadirkan Allah di sekolah kita bisa menghadirkan Allah di tengah keluarga kita, maka itulah kerajaan Allah. Di sanalah nama Allah dijunjung tinggi, di sanalah hukum-hukum kerajaan Allah dinyatakan dan ditaati. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar tentang dua teritori. Teritori yang pertama adalah kerajaan Allah yang bersifat eskatologis, dan yang kedua adalah kerajaan Allah yang sekarang dan di sini. Inilah kerajaan Allah yang menjadi tugas kita untuk menyatakannya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang perlu kita fahami tentang kenaikan Yesus ke surga ini adalah bahwa kita diutus menjadi saksi. Tadi Yesus di dalam Lukas 24 mengatakan kepada kita, ya, kita semua diperlengkapi. Ya, kita semua diutus untuk menjadi saksi. Ya, Lukas dan Kisah Para Rasul ini memang kelanjutan, Bapak Ibu. Jadi itulah bacaan kita pada hari ini. Kenapa kok berkelanjutan? Karena yang menulis satu orang. Ya, jadi yang menulis adalah Lukas. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 1 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 itu isinya sama. Yaitu adalah sapaan kepada Theophilus, kepada siapa dua surat atau dua tulisan ini ditujukan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, yang terakhir kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Ini signifikansi dari kenaikan Yesus ke surga. Artinya, Yesus memberikan estafet kepada kita, tongkat itu diserahkan kepada gereja untuk dilanjutkan. Oleh sebab itu, kisahnya belum selesai, Bapak Ibu dan Saudara. Kitalah yang akan melanjutkan kisah itu sampai kesudahan zaman. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita punya tugas yang sangat penting. Kitalah yang melanjutkan misi Yesus Kristus di dunia ini. Tentu kita nggak sendirian. Kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan roh. Ya. Roh Kudus, ya. Dia adalah Allah sendiri yang ada di dalam hati setiap kita, yang membuka diri dan menerimanya. Dan menempatkannya di depan kehidupan kita untuk memimpin dan menguasai kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita diingatkan kembali bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, setiap kita diperlengkapi dengan kuasa. Ini jangan main-main, Bapak Ibu. Kuasa dari tempat tinggi. Kuasa Allah sendiri ada di dalam diri kita sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jangan mau dikalahkan dengan berbagai macam kekhawatiran dan ketakutan di dunia ini. Apalagi setan-setan dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan Saudara, kita ini anak-anak Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Karena apa? Karena Yesus ada di dalam kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ketika orang ya percaya kepada Yesus dan dia mengatakan, aku memiliki kuasa, maka ia dapat melakukan apa saja karena Yesus ada di dalam kita. Oleh sebab itu Yesus bilang begini, jikalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka engkau katakan kepada gunung, pergi, terbantun ke laut, atau pohon, ya, tumbuhlah di dalam laut, maka mereka akan mengikutimu. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Karena iman itu berarti menempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita berkata-kata dengan iman, maka Yesus sendiri yang berkata-kata di dalam kita. Dan ketika Yesus sendiri berkata-kata di dalam kita, maka kata-kata kita akan berkuasa. Tapi tentu saja, kalau kata-kata itu dinyatakan dengan iman. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kita bisa mengatakan kepada orang di kanan dan kiri kita, kepada orang-orang yang juga merayakan kenaikan Yesus ke surga, ucapannya tidak usah panjang-panjang. Oh, selamat
kenaikan Yesus ke surga, atau selamat kenaikan Isa Al-Masih ke surga. Tidak usah begitu Bapak Ibu. Cukup kita katakan selamat menjadi saksi. Karena itulah keberadaan kita di dunia ini dibutuhkan oleh Tuhan, yaitu sebagai saksi untuk melanjutkan karya penyelamatan Allah bagi dunia. Selamat menjadi saksi, Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafas Bapa, ku perlukan kasih-Mu meluapkan, berjalan di
pengakuan iman rasuli bersama dengan umat Allah di segala masa di tempat. Marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung di Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur kepadamu oleh karena kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami sedang menghadapi pergumulan yang berat ya Tuhan, tetapi tangan-Mu yang penuh kuasa itu senantiasa menopang dan melindungi kami. Kami bersyukur bahwa di dalam saat-saat semacam ini kami masih boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami masih boleh bersekutu meskipun secara virtual. Kami masih boleh saling bertegur sapa, bahkan saling menguatkan di dalam pengharapan melalui berbagai sarana komunikasi yang ada pada kami. Dan kami meyakini Tuhan bahwa Engkau hadir di dalam setiap persekutuan kami, di dalam setiap doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa bagi gereja-Mu, GKJ Yeremia, gereja yang Engkau utus untuk menjadi saksi kebangkitan-Mu. Ajar dan kuatkan kami untuk senantiasa memberitakan iman percaya kami kepada dunia, yaitu iman yang teguh, yang berani dan tidak takut serta tidak khawatir akan masa depan kehidupan kami. Sebab kami yakin penuh bahwa Tuhan senantiasa akan menjaga dan memelihara kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa saudara-saudara kekasih kami yang sedang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, tetapi Engkau mengenal domba-domba-Mu ya Tuhan. Mari Engkau melawat mereka satu persatu di dalam keadaan mereka masing-masing. Kiranya Engkau berkenan untuk memulihkan saudara-saudara kekasih kami yang sedang sakit atau yang sedang di dalam masa pemulihan, sehingga mereka beroleh kekuatan fisik dan terutama kepercayaan iman bahwa Engkau berkenan memelihara dan memulihkan mereka. Kami mendoakan untuk setiap sarana yang diupayakan untuk tercapainya kesembuhan saudara-saudara kekasih kami ini, baik itu obat-obatan, tenaga medis, tindakan-tindakan medis yang diterima, maupun juga pendampingan keluarga yang dengan setia ada bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami ini. Kami percaya, kami meyakini bahwa itu semua Tuhan pakai untuk menjadi sarana kesembuhan dan kepulihan saudara-saudara kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi para orang tua kami, warga Adiuswo di gereja-Mu. Mari Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kehidupan mereka. Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan kepada mereka, sehingga hidup mereka menjadi kesaksian atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Berikan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka Tuhan, agar kesaksian tentang kasih setia Tuhan itu boleh dilihat oleh orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan mereka. Secara khusus kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami berbagai macam pergumulan. Mari Tuhan, Engkau melawat satu persatu keluarga kami. Baik kami yang sedang mengalami persoalan ekonomi, baik kami yang sedang mengalami keretakan hubungan, kami yang sedang
mengalami berbagai-bagai wujud pergumulan hidup, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan keluarga-keluarga kami. Tuhan hadir, Tuhan memberi kasih di dalam hati kami, sehingga setiap persoalan dan pergumulan yang sedang dialami dapat segera dilalui. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa di dalam Engkau selalu ada pengampunan, di dalam Engkau selalu ada solusi dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami pada pagi hari juga berdoa bagi setiap keluarga dan pribadi yang terimbas situasi sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Mereka yang mengalami gangguan kesehatan, mereka yang terimbas secara ekonomi, maupun mereka yang harus merawat keluarga yang terganggu kesehatannya. Kiranya Tuhan berkenan melawat dan memelihara mereka semua, sehingga mereka dapat melewati masa-masa sulit ini dengan pertolongan Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, kami mengingat dan mendoakan para petugas medis yang berada di garda terdepan untuk mengatasi pandemi ini. Mari Kau terus kuatkan mereka, beri mereka kekuatan dan kesehatan, sehingga melalui tangan-tangan mereka, berkat Tuhan boleh nampak nyata di dalam kehidupan orang-orang yang mereka layani. Kami juga mengingat dan mendoakan para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka di dalam perannya masing-masing mewujudkan pemeliharaan Tuhan atas kami seluruh warga negara Indonesia. Mari kiranya Engkau memberi hikmat, rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Ajar kami juga sebagai warga negara untuk patuh dan taat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan, sehingga penyelenggaraan negara ini dapat berlangsung dengan baik dan teratur. Pada akhirnya ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kami yakin dan percaya bahwa perjalanan hidup kami ke depan senantiasa ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang mengiring perjalanan kami, sehingga tidak ada satu hal pun yang harus kami takutkan dan khawatirkan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur kepada Tuhan yang telah mempercayakan kita untuk membagikan kasih pada orang lain. Saat ini kita diajak memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan mengingat firman-Nya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35.
marilah kita semua jemaat naikkan doa persembahan ini ke hadapan Tuhan. Tuhan Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, di mana kami boleh berkumpul, memuji serta memuliakan nama-Mu di tempat ini untuk mendengarkan firman-firman-Mu, walau hanya sekedar online. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami semua boleh memberikan persembahan. Berkatilah ya Tuhan persembahan ini, sehingga persembahan ini akan berguna untuk memperbesarkan kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Saya percaya persembahan ini masih banyak kekurangan dan kelayakan di hadapan-Mu. Namun Tuhan, persembahan ini kami persembahkan dengan hati kita masing-masing, dengan sukacita dan sukarela. Tuhan, mungkin dalam memberikan persembahan ini ada terselip kata, ucapan, ataupun perbuatan serta tingkah laku kami yang kurang berkenan. Ampunilah ya Tuhan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Marilah kita masuk dalam pengutusan. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 432, baitnya yang pertama dan kedua. Jika padaku ditanyakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Kami mengucapkan terima kasih kepada pertama Bapak Pendeta Rudi Arianto yang telah memberikan firman-Nya pada hari ini. Kedua, para pembantu pelaksana tata ibadah hari ini, pemandu lagu, pianis, petugas yang menyiapkan ibadah online, serta petugas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu terselenggaraan ibadah pada hari ini.